selamat malam semuanya. Kali ini Serikat News nggak ada live bareng lagi nih, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Tema hari ini yaitu Desa Melawan COVID-19 dengan narasumber yang keren banget. Kali ini narasumber kita masih muda, beliau bernama Angeli Emitasari. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Maaf ya ngedat dari tadi. Iya, karena ada beberapa kesalahan teknis ya, Bu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu ya, narasumber kita Ibu Angeli Emitasari, usianya 28 tahun. Walaupun di usianya masih muda, beliau telah dipercaya sebagai kepala desa di Desa Kedung Kempul, Kecamatan Sukorame, Lamongan, Jawa Timur. Beliau dilantik pada tanggal 7 November 2019. Ibu Angel ini pernah menjadi penyanyi dangdut juga ya, Bu? Iya. Enaknya ini dipanggil ibu atau kakak? Wah, terserah aja kalau saya. Ibu ya, Ibu Angel ya. Kita akan membahas tentang coronavirus ya, Bu. Sebelumnya kita akan memantau perkembangan COVID-19 dulu. Hari ini, pertanggal 9 Juli 2020, virus corona bertambah 2.657 orang. Jadi total kasus positif corona di Indonesia yaitu 70.736 orang dengan 32.651 orang berhasil sembuh dan 3.417 orang meninggal dunia. Lalu bagaimana perkembangan virus corona di Desa Kedung Kempul sendiri, Bu? Baik, terima kasih ya Mbak ya. Mbak siapa ini namanya? Mbak Purni. Nama saya Nurul, Ibu. Oh iya, Ibu. Mbak Nurul. Jadi gini Kak, desanya Kedung Kumpul. Jadi biar nggak salah ya. Nanti netizen itu loh maha benar semua nanti malah. Jadi maaf, Bu. untuk di Kedung Kumpul, alhamdulillah sih masih aman ya. Sampai saat ini masih aman di Kedung Kumpul gitu. Maaf Ibu, mungkin suaranya lebih keras lagi, kurang kedengaran. Halo? Halo, ya. Jadi di desa tersebut masih aman ya, Bu? Masih terhindar dari Alhamdulillah. coronavirus? Iya, alhamdulillah untuk sampai detik ini untuk desa Kedung Kumpulnya masih aman-aman dan alhamdulillah semoga sampai seterusnya ya aman terus. Ya, semoga desa tersebut tetap terhindar dari coronavirus. Amin. Nah, semenjak virus corona ini menyebar di Indonesia, kita semua dihimbau untuk ibadah di rumah, belajar dari rumah, dan bekerja dari rumah. Dengan adanya kebijakan tersebut, adakah dampak apa saja dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam bidang perekonomian maupun bidang pendidikan? Kalau dampak ekonomi iya, tapi kalau untuk kalau masalah pendidikan kembali lagi ke anak-anaknya. Masalahnya kan kalau toh di rumah kan juga kita kan masih bisa belajar juga kan. Tapi alhamdulillah sih Mbak untuk desa Kedung Kumpul sendiri ya kalau masalah ekonomi nggak bisa dipungkiri ya sama. Mungkin sama ya semuanya merata lah. Agak terpengaruh kayak gitu. Jadi lebih menurun gitu ya, Bu, perekonomiannya? Ya, bisa dikatakan iyalah tingkatnya lebih ke bawah. Kalau di sana mata pencahariannya apa, Bu, rata-rata? Kalau di sana mata pencariannya merata petani Mbak di sana. Kalau di sini sih petani. Mayoritas semuanya totalitas petani di sini. Jadi hasil taninya berkurang seperti itu ya, Bu. Lalu ini ada pertanyaan dari salah satu audiens, bagaimana cara agar desa Kedung Kempul itu terhindar dari coronavirus? Sedangkan corona ini menyebar dengan sangat cepat banget ya, Bu. Kalau untuk di Kedung Kumpul kita sesuai aturan pemerintah ya sesuai. Jadi apa itu namanya
menerapkan protokol kesehatan. Sesuai semuanya apa yang dianjurkan pemerintah sesuai protokol kesehatan. Jadi kita terapkan itu di desa kami. Jadi masih mematuhi protokol-protokol yang berlaku seperti itu ya, Bu? Iya, alhamdulillah untuk sampai detik ini kita masih tetapkan, Mbak ya. Untuk toh ini kan juga demi apa itu kesehatan kita bersama kan. Lalu untuk warga yang sempat mudik ke kampung halaman atau pulang kampung ataupun yang bekerja di luar kota jadi harus pulang pergi ke desa kota, bagaimana cara pemerintah desa mensosialisasikan aturan-aturan yang berlaku? Kita ada gini, kalau orang yang mudik pulang kerja kayak demikian itu kita ada isolasi apa itu namanya rumah geria apa namanya gerak sehat ya. Jadi kita sediakan tempat isolasi jadi selama 14 hari. Baru setelah itu kalau dia habis apa itu namanya habis pulang kerja kayak dari luar Jawa, terlebihnya dari luar negeri kayak gitu kan. Jadi kita isolasi selama 14 hari. Setelah itu kalau tidak ada apa-apa dan sehat-sehat baru kita perbolehkan masuk ke rumahnya. Baru kayak gitu. Jadi semuanya kita terapkan seperti itu semenjak ada virus corona. Jadi seperti karantina seperti itu ya, Bu? Betul. Selama 14 hari. Betul. Agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Betul sekali. Lalu bagaimana cara pemerintah desa untuk mengantisipasi adanya penolakan aturan-aturan tersebut? Mungkin ada masyarakat yang agak ngeyel gitu, pengen bebas. Bagaimana cara Ibu mengantisipasinya? Alhamdulillah ya Mbak ya, untuk di Kedung Kumpul sendiri nggak ada sih ya, mungkin ada 1-2 ya. Cuman kembali lagi kita apa itu namanya kita kasih nasihat, kita beri himbauan. Jadi kita ngomongnya tuh yang apa namanya kita ajak bicara lah masalahnya. Ini kan juga menyangkut kesehatan bukan buat kita sendiri kan, buat kita bersama kan. Jadi alhamdulillah akhirnya ya menyadari dan ngikutin apa yang kita yang ada kita terapkan di desa kita semacam itu. Jadi semuanya masih sesuai protokol, kita kita pantau bersama seperti itu ya, Bu? Betul. Lalu bagaimana cara apa saja peran pemerintah bersama desa untuk menanggulangi pandemi ini? Apakah diadakan ronda atau diadakan penyemprotan disinfektan secara massal seperti apa itu? Semua sudah iya, kalau itu semuanya Mbak. Jadi sampai sekarang di desa Kedung Kumpul untuk penyemprotan disinfektan kayak gitu 1 minggunya 2 kali masih kita terapkan dan keluar masuk desa Kedung Kumpul kita terapkan masih pakai masker, terus masih kita tes juga. Jadi semuanya masih kita terapkan sampai detik ini. Jadi sama. Jadi penyemprotan disinfektan seminggu 2 kali seperti itu dengan petugas-petugas gitu ya, Bu. Lalu apakah desa tersebut, desa Kedung Kumpul itu melakukan lockdown? Untuk lockdown kemarin iya. Kemarin itu dapat berapa ya? Sama seperti yang di Surabaya, yang diterapkan di Surabaya. Nah, itu juga kita terapkan di desa Kedung Kumpul. Jadi untuk lockdownnya setelah sudah open kemarin, sudah new normal, jadi kita juga sama new normal, bukan berarti kita mengabaikan peraturan, tidak, sama, masih tetap kita menjalankan peraturan-peraturan sesuai protokol kesehatan. Jadi masih bisa orang masuk keluar dari desa itu tapi tetap menggunakan masker seperti itu ya, Bu? Betul.
Dengan adanya penurunan perekonomian seperti yang Ibu katakan tadi, hasil sawah berkurang dan lain sebagainya itu, apakah Desa Kedung Kumpul itu mendapat bantuan dari pemerintah pusat atau dari pihak swasta, Ibu? Ada sih Mbak, sebagian ada dapat sembako. Cuman gini aja, apa itu namanya? Masalahnya kan untuk Kedung Kumpul sendiri ya, itu memang mayoritas itu petani. Cuman banyak juga yang kerja di luar kota, yang seperti di Surabaya, di mana banyak kok yang merantau gitu, banyak. Jadi mereka semuanya kan pada apa itu namanya, nggak ada lapang kerja lagi kan, jadi dia kembali lagi kayak gitu, pengangguran kayak gitu banyak sekarang. Kemudian disebutkan di sebuah media online kalau Ibu Angel ini pun memberikan bantuan kepada masyarakat dengan dana Ibu sendiri. Bahkan disebutkan dana tersebut merupakan hasil dari nyanyi dangdut atau manggung. Apakah itu benar, Ibu? Iya sih Mbak, alhamdulillah sih iya. Cuman dan hasil-hasil dari apa itu hasil panen gitu kita salurkan semuanya sih Mbak. Ya alhamdulillah sih, doain aja. Jadi Ibu ini masih aktif bernyanyi ya, Bu? Untuk saat ini off karena corona ini. Jadi off totalitas semua. Jadi Ibu ini masih disebut juga penyanyi dangdut dan kades gitu ya, bukan mantan penyanyi dangdut ya? Oh bukan mantan lah, masih lah Masih masih. penyanyi dangdut. Iya betul. Di sela-sela kesibukan, Betul. di sela-sela kesibukan menjadi kades, masih menyanyi dangdut seperti itu. Nah, sekarang kita udah di situasi new normal ini, Bu. Bagaimana kita bisa, kan new normal ini kita bisa beraktivitas, warga udah bisa beraktivitas kembali, bisa bekerja kembali. Bagaimana cara Ibu dan pemerintah desa untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat? Kalau mengembalikan perekonomiannya kayaknya apa itu namanya, kayaknya belum mewadahi Mbak ya, karena apa itu situasi juga masih seperti ini kan. Jadi banyak yang apa itu namanya, kalau masalah petani alhamdulillah untuk hasilnya sih memang bagus, cuman kan pengeluaran yang lain-lainnya itu kan yang apa itu yang tidak, yang masih kurang lah, dikatakan kurang lah. Jadi masih belum kembali seperti semula gitu, tapi masih terus berusaha untuk mengembalikan itu ya. Betul. Kalau untuk masyarakat, warga-warga yang sempat mudik, apakah sudah kembali ke rantauan atau belum? Belum. Jadi belum Mbak. Sampai saat ini semuanya yang mudik kemarin ke kampungnya halaman masing-masing, terutama di Kedung Kumpul, sampai saat ini masih tetap di rumah dan belum ada yang kembali lagi ke apa itu, ke perantauannya ke Jakarta, Surabaya dan lain-lain, belum. Saya kira belum ya, karena toh kalau memang iya itu pasti minta rekomendasi dari dari Pemdes juga. Kalau untuk siswa-siswinya apakah sudah kembali ke sekolah? Sebagian ada, sebagian yang yang kuliah, yang kembali lagi ke pondok, terus sekolah yang di luar kota kayak gitu ada. Karena kemarin tuh ada beberapa juga minta rekomendasi juga dari Pemdes, habis itu di Puskesmas sama kok Mbak, kayak gitu. Oh, jadi ada yang sudah kembali, terutama untuk yang mondok itu ya Bu, udah kembali ke pesantrennya. Kalau untuk tenaga medisnya sendiri Bu, apakah kekurangan tenaga medis? Puskesmasnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Oh tidak, alhamdulillah tidak, alhamdulillah tidak. Dan Puskesmas Kecamatan Sukorame alhamdulillah tangkap Mbak ya, apalagi mengenai COVID, karena kami kan memang ditekankan kan sama pemerintah, terutama tim medis kesehatan kan,
Jadi alhamdulillah semuanya aman. Jadi tenaga medis tidak kurang, jadi langsung cepat seperti itu ya dalam Betul. menghadapi ada yang mungkin sakit, panas seperti itu. Ini ada pertanyaan dari audiens, Ibu. Apakah di sana petani tetap bisa berjualan ke pasar? Untuk petani tidak Mbak, belum. Kalau berjualan ke pasar ke luar kota kayaknya belum. Jadi masih tetap di apa itu namanya di tempat lah, semacam itu. Jadi belum. Apakah pasar itu ditutup, Bu? Tidak, pasar kami sudah buka. Kapan lalu pernah sih off, cuman beberapa hari setelah itu sudah dibuka kembali. Jadi sempat off beberapa hari. Kenapa akhirnya dibuka kembali, Bu? Ya karena perekonomian apa warga kan juga butuh apa itu bahan pokok makan kan. Jadi saya juga kurang tahu, cuman kebijakan dari pemerintahan Kecamatan Sukurame dibuka, ya alhamdulillah waktu itu. Gitu. Untuk memperbaiki perekonomian itu tadi ya, Bu? Betul. Buat teman-teman yang audiens yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Dari warung makan. Lalu sekarang apa yang sedang jadi proyek di Desa Kedung Kumpul sendiri, Bu? Bagaimana? Proyek yang sedang dilaksanakan. Oh, untuk saat ini apa itu belum apa itu belum ada Mbak ya, karena kami masih apa itu lebih fokus konsentrasi ke apa mengenai COVID ini. Jadi belum ada proyek-proyeknya kayak gitu. Jadi COVID ini menjadi poin utama gitu ya, Bu? Iya, Gimana benar. cara agar tetap bersih dari virus corona? Betul sekali. Kalau di sana sendiri apakah ada yang positif corona, Ibu? Alhamdulillah Kedung Kumpul aman, tidak ada yang terjangkit COVID-19. Ya, alhamdulillah. Jadi bersih dari COVID gitu ya. Betul Mbak. Kalau untuk daerah-daerah sekitar Kedung Kumpul sendiri, Bu, apakah ada di Kabupaten Lamongan, apakah secara garis besar ada yang terjangkit COVID-19? Bagaimana? Kalau untuk secara luasnya di Kabupaten Lamongan, itu apakah ada yang terjangkit virus corona dan di sekitar-sekitar desa Kedung Kumpul? Kalau di Desa Kedung Kumpul sendiri tidak, tapi kalau di Lamongan dan lain-lain semestinya iya, karena toh kan ada berita tiap hari juga update kan. Kalau di Lamongan kayaknya iya. Tapi kita sudah berbicara banyak, Bu Angel telah memberikan banyak informasi, kita telah mendapat banyak informasi. Terima kasih kepada Ibu Angel yang telah memberikan motivasi-motivasi dan berita yang ada di Lamongan, khususnya Desa Kedung Kumpul. Terima kasih juga kepada audiens yang telah bergabung dalam live Instagram ini. Semoga kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya dan menerapkan nilai-nilai positifnya dalam mencegah penyebaran virus corona. Untuk teman-teman yang sudah beraktivitas di luar rumah, tetap jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Stay safe semuanya. Selamat bertemu kembali di live selanjutnya.